Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi mengenai hubungan antara koefisien dan diskriminan dengan fungsi kuadrat. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Materi kali ini adalah hubungan koefisien dengan fungsi kuadrat. Koefisien fungsi kuadrat yaitu A, B, dan C memiliki hubungan dengan grafik fungsinya. Nah, yang pertama, hubungan koefisien A dengan grafik fungsi kuadrat adalah sebagai berikut. Jika A lebih dari 0, maka grafik fungsi f terbuka ke atas. Sebagai contoh grafik fungsi y sama dengan x pangkat 2 ditambah 2. Nah, fungsi kuadrat ini memiliki nilai a sama dengan 1 yang lebih dari 0. Sehingga grafik fungsi dari y sama dengan x pangkat 2 ditambah 2 itu terbuka ke atas. Berikutnya, jika a kurang dari 0, maka grafik fungsi f itu terbuka ke bawah. Sebagai contoh, grafik fungsi y sama dengan negatif x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 4. Nah, fungsi kuadrat ini memiliki nilai a sama dengan negatif 1 yang kurang dari 0. Sehingga grafik fungsi y sama dengan negatif x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 4 itu terbuka ke bawah. Berikutnya yang kedua, hubungan koefisien C dengan grafik fungsi kuadrat adalah sebagai berikut. Jika C lebih dari 0, maka grafik fungsi f memotong sumbu y positif. Sebagai contoh, grafik fungsi kuadrat y sama dengan x pangkat 2 ditambah 2 ini. Nah, di sini nilai C itu sama dengan positif 2. Maka grafik ini memotong sumbu y di titik 0,2. Karena nilai a itu sama dengan 1 lebih dari 0, maka grafik fungsinya terbuka ke atas. Berikutnya, jika C kurang dari 0, maka grafik fungsi f memotong sumbu y negatif. Sebagai contoh, grafik fungsi kuadrat y sama dengan negatif x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 4. Nah, karena a ini sama dengan negatif 1 kurang dari 0, maka grafiknya itu terbuka ke bawah. Kemudian, karena nilai C-nya sama dengan negatif 4, maka grafik ini memotong sumbu Y di titik 0, negatif 4. Terakhir, jika nilai C itu sama dengan 0, maka grafik fungsi f melalui titik asal O 0,0. Sebagai contoh, grafik fungsi Y sama dengan X pangkat 2. Nah, karena nilai A sama dengan 1 lebih dari 0, maka grafiknya itu terbuka ke atas. Dan karena nilai C-nya sama dengan 0, maka grafik fungsi ini melalui titik asal O 0,0 atau titik potong terhadap sumbu Y adalah 0,0. Materi berikutnya, hubungan diskriminan dengan fungsi kuadrat. Hubungan diskriminan dengan grafik fungsi kuadrat adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai D lebih dari 0, maka grafik fungsinya memotong sumbu X di dua titik berbeda, seperti pada gambar berikut ini. Nah, untuk nilai D lebih dari 0 dan A kurang dari 0, maka grafik terbuka ke bawah dan memotong sumbu X di dua titik yang berbeda.
Kemudian untuk nilai D lebih dari 0 dan A lebih dari 0, maka grafik terbuka ke atas dan memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Berikutnya yang kedua, jika nilai D sama dengan 0, maka grafik fungsi memotong sumbu X di satu titik atau menyinggung sumbu X, seperti pada gambar berikut ini. Nah, untuk nilai D sama dengan 0 dan A kurang dari 0, maka grafik memotong sumbu X di satu titik dan grafiknya itu terbuka ke bawah. Sedangkan jika D sama dengan 0 dan A lebih dari 0, maka grafik memotong sumbu X di satu titik dan grafiknya terbuka ke atas. Terakhir yang ketiga, jika D itu kurang dari 0, maka grafik tidak memotong sumbu X, seperti pada gambar berikut. Untuk nilai D kurang dari 0 dan A lebih dari 0, maka grafik tidak memotong sumbu X, dan grafik terbuka ke atas. Sedangkan untuk nilai D kurang dari 0 dan A kurang dari 0, maka grafik tidak memotong sumbu X dan grafik terbuka ke bawah. Nah, untuk nilai D kurang dari 0 dan A lebih dari 0 ini dinamakan dengan definite positif. Sedangkan untuk nilai D kurang dari 0 dan A kurang dari 0, maka grafik ini dinamakan dengan definite negatif. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut ini. Analisislah grafik fungsi kuadrat berikut. Yang A, Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 2. Kemudian yang B, Y sama dengan 2X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 3. Selanjutnya yang C, Y sama dengan negatif 3X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 2. Dan yang D, Y sama dengan 4X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 8. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk bagian yang A, diketahui fungsi kuadrat Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 2. Nah, fungsi kuadrat ini memiliki nilai A sama dengan 1, B sama dengan 3, dan C sama dengan 2. Maka nilai diskriminannya dapat dirumuskan dengan D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4AC. Selanjutnya kita substitusikan nilai A, B, dan C ini ke dalam rumus ini. Sehingga didapat D sama dengan 3 pangkat 2 dikurang 4 dikali 1 dikali 2. Nah, hasil dari 3 pangkat 2 adalah 9. Kemudian negatif 4 dikali 1 dikali 2, hasilnya adalah negatif 8. Sehingga didapat D sama dengan 9 dikurang 8, hasilnya adalah 1. Nah, karena D sama dengan 1, maka D lebih dari 0. Kemudian, karena A sama dengan 1, maka A lebih dari 0. Jadi didapat kesimpulan bahwa karena nilai A lebih dari 0, maka grafik fungsi ini terbuka ke atas. Dan karena nilai D lebih dari 0, maka grafik fungsi ini memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Berikutnya bagian yang B. Diketahui fungsi kuadrat Y sama dengan 2X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 3. Fungsi kuadrat ini memiliki nilai A sama dengan 2, B sama dengan negatif 6, dan C sama dengan 3. Maka kita cari nilai diskriminannya yang dirumuskan dengan D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4AC. Selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai A, B, dan C ke dalam rumus ini. Sehingga didapat D sama dengan negatif 6 pangkat 2 dikurang 4 dikali 2 dikali 3. Nah, hasil dari negatif 6 pangkat 2 adalah 36.
Kemudian hasil dari negatif 4 dikali 2 dikali 3 adalah negatif 24. Sehingga didapat D sama dengan 36 dikurang 24, hasilnya adalah 12. Maka D sama dengan 12. Nah, karena D sama dengan 12, maka D lebih dari 0. Kemudian karena A sama dengan 2, maka A lebih dari 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa karena nilai A lebih dari 0, maka grafik fungsinya terbuka ke atas. Dan karena nilai D lebih dari 0, maka grafik fungsinya memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Selanjutnya bagian yang C. Diketahui fungsi kuadrat Y sama dengan negatif 3X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 2. Persamaan kuadrat ini memiliki nilai A sama dengan negatif 3, B sama dengan negatif 5, dan C sama dengan 2. Maka akan kita cari nilai diskriminannya dengan menggunakan rumus D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4AC. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai A, B, dan C ini ke dalam rumus ini. Sehingga didapat D sama dengan negatif 5 pangkat 2 dikurang 4 dikali negatif 3 dikali 2. Nah, hasil dari negatif 5 pangkat 2 adalah 25. Kemudian hasil dari negatif 4 dikali negatif 3 dikali 2 adalah positif 24. Sehingga didapat D sama dengan 25 ditambah 24, hasilnya adalah 49. Nah, karena D sama dengan 49, maka D lebih dari 0. Kemudian karena A sama dengan negatif 3, maka A kurang dari 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa karena A kurang dari 0, maka grafik fungsinya terbuka ke bawah. Dan karena nilai D lebih dari 0, maka grafik fungsinya memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, terakhir bagian yang D. Diketahui fungsi kuadrat Y sama dengan 4X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 8. Fungsi kuadrat ini memiliki nilai A sama dengan 4, B sama dengan negatif 6, dan C sama dengan 8. Maka akan kita cari nilai diskriminannya berdasarkan rumus D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4AC. Selanjutnya, substitusikan nilai A, B, dan C ini ke dalam rumus ini. Sehingga didapat D sama dengan negatif 6 pangkat 2 dikurang 4 dikali 4 dikali 8. Nah, hasil dari negatif 6 pangkat 2 adalah 36. Kemudian hasil dari negatif 4 dikali 4 dikali 8 adalah negatif 128. Sehingga didapat D sama dengan 36 dikurang 128, hasilnya adalah negatif 92. Nah, karena D sama dengan negatif 92, maka D kurang dari 0. Dan karena A sama dengan 4, maka A lebih dari 0. Maka dapat disimpulkan bahwa karena A lebih dari 0, maka grafik fungsinya terbuka ke atas. Dan karena D kurang dari 0, maka grafik fungsinya itu tidak memotong sumbu X. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai
hubungan antara koefisien dan diskriminan dengan fungsi kuadrat. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.